Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semat semuanya, semoga sehat-sehat ya. Baik sahabat semat semuanya, dalam tayangan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit difteri. Seperti yang kita ketahui, difteri ini telah ditetapkan sebagai kejadian yang luar biasa di Kota Garut. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang dokter terkemuka yang ada di Kota Garut, yaitu Dr. Imam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bun. Apa kabar dok? Saya alhamdulillah. Mungkin dok kegiatannya sekarang apa dok? Saya lagi sibuk di puskesmas aja. Jadi lagi memang kita sedang sibuk melakukan tracing atau pemeriksaan ke anak-anak SD untuk menindaklanjuti difteri ini. Seperti itu. Dok, difteri ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di Kota Garut. Bagi sebagian orang awam, difteri menjadi sesuatu yang menakutkan tanpa mereka tahu apa sebenarnya penyakit difteri itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, difteri itu apa sih dok? Jadi sebenarnya difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bisa mengenai saluran nafas, dimulai dari hidung, kemudian tenggorokan, dan bahkan bisa juga mengenai kulit. Jadi seperti itu. Jadi karena penyakitnya tersebut, akhirnya pasien mengalami keluhan seperti sesak nafas, susah untuk menelan, yang bisa menyebabkan kematian pada pasien. Jadi bahaya itu bisa menyebabkan kematian ya dok? Ya, karena memang difteri itu ciri-ciri penyakitnya adalah adanya timbul selaput. Jadi seperti munculnya selaput di saluran nafas sehingga menghalangi jalur nafas. Akhirnya pasien jadi susah untuk bernafas. Selain itu juga bakterinya dia bisa mengeluarkan toksin atau racun-racun yang bisa menyerang ke organ-organ tubuh yang lain. Itu yang menyebabkan kematian pada difteri. Bahaya juga ya dok ya? Bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Terus faktor penyebabnya itu seperti apa dok ya? Ada bakteri yang namanya Corynebacterium diphtheri. Itu adalah bakteri yang memang seharusnya sudah tidak ada. Dengan adanya imunisasi, harusnya bakteri itu sudah tidak aktif lagi di kita. Tapi memang kejadiannya karena kemarin juga ada COVID sehingga imunisasi capaiannya rendah. Kemudian ada sebagian daerah yang memang sedikit sekali warganya yang diimunisasi, akibatnya bakteri ini muncul kembali. Dan akhirnya terjadilah kejadian luar biasa di Kabupaten Garut ini. Iya dok ya. Kalau ciri khas sendiri udah tadi kata dokter seperti yang diungkapkan tadi ya, penderita difteri. Gejala awalnya yang tadi sudah disebutkan juga ya dok? Ya, memang gejala umumnya itu seperti sakit biasa, ada demam, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri menelan. Tapi yang lebih spesifik dari bakteri difteri ini, dia bisa selain demam, kemudian nyeri tenggorokan, menyebabkan juga terdapatnya selaput yang tadi itu berwarna putih, yang biasanya kalau selaputnya itu diambil itu bisa mengeluarkan darah. Itu yang pertama, yang khasnya. Yang kedua, ada bengkak di leher, yang kita bilang itu bull neck. Jadi bengkak di leher akibat ada peradangan pada saluran atau kelenjar getah beningnya akibat bakteri tersebut. Jadi dua hal yang sangat khas pada difteri ini, selain gejala umumnya nyeri tenggorokan, susah menelan, dan demam, itu adalah adanya lapisan yang tadi yang putih itu yang menghalangi saluran nafas. Kemudian yang kedua adalah adanya bull neck atau ada bengkak di leher. Itu yang khasnya. Itu yang khasnya mungkin ya dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok ya, apakah penyakit ini menular? Ya, ini yang ditakutkan. Kebanyakan penyakit-penyakit yang bisa dieliminasi atau yang diimunisasi yang diwajibkan imunisasi oleh pemerintah itu memang penyakit-penyakit yang bisa menular seperti difteri ini. Dia menularnya hampir sama dengan COVID. Dari yang pertama kontak langsung. Kontak langsung ini kan menularnya dari cairan tubuh pasien. Yang pertama kontak langsung, contohnya gara-gara tempat makan minum yang berbarengan. Ketika pasien difteri makan minumnya di tempat itu, kemudian ada yang memakai tempat makan yang sama, itu bisa menyebabkan tertular. Kemudian kalau pasien batuk, kalau pasien bersin, kemudian bisa juga dengan kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Seperti difteri itu kan ada juga difteri di kulit. Biasanya ada luka juga di kulitnya. Nah, jika kontak dengan cairan tersebut itu bisa tertular ya. Mungkin apa tergantung dengan daya tahan tubuh yang berbeda atau bagaimana dok? Atau memang langsung cara menularkannya? Justru dengan adanya kasus yang di Garut ini, setelah
dilakukan pelacakan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dari 8 orang yang sudah meninggal, anak kecil semuanya, kurang dari 10 tahun. Semuanya memang tidak dilakukan imunisasi pada saat bayi balitanya. Jadi memang kenapa imunisasi itu penting ya, karena ketika nanti kita terpapar kapanpun, tubuh kita sudah siap, akhirnya mungkin tidak bergejala hebat. Seperti itu. Setidaknya ada kondisinya ya, Dok, ada ya, imunisasinya. Iya, terima kasih, Dok. Kalau untuk faktor risikonya bisa terkena difteri itu apa saja, Dok? Faktor faktor risiko untuk terkena difteri yang pertama, jika keluarga atau di daerah tersebut imunisasinya capaiannya kurang, otomatis itu bisa timbul difteri. Kemudian jika bepergian ke daerah tersebut itu juga menjadi resiko buat kita. Meskipun kita sudah diimunisasi, meskipun kita menjadi chance untuk kenanya memang jadi kecil ketika kita diimunisasi, tapi menjadi faktor resiko juga ketika kita terjun langsung ke daerah yang memang ada KLB difteri. Itu faktor resiko yang paling besar sih. Ini, Dok, ya. Ternyata dengan ini juga ya. Memang sangat berat karena harusnya sudah tidak ada difteri. Seperti polio itu sudah tidak ada, sudah lama sekali tidak ada kasus baru karena memang target pemerintah di tahun 2030-an sudah tidak ada lagi kasus baru difteri, polio. Demikian juga dengan difteri. Saya ingat dulu 2017-2018 terakhir saya menemukan difteri waktu saya masih tugas di rumah sakit. Itu saya ingat waktu itu ada kasus difteri lagi. Pertama kali saya dapat kasus difteri. Setelah beberapa tahun ada lagi difteri. Seperti itu. Terus ketika mendapati seseorang dengan gejala difteri ini, apa sih yang dapat kita lakukan gitu sebagai masyarakat kan ya? Karena penyakit ini menular dan berbahaya, yang penting masyarakat mengetahui gejala-gejala khas pada difteri. Karena memang penyakit ini berbahaya, memang harus diobatinya oleh dokter, dan memang kalau positif difteri, memang harus diisolasi di rumah sakit untuk pengobatannya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang bergejala seperti tersebut, bisa langsung datang ke puskesmas atau ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Itu saja. Itu saja ya. Kalau untuk pencegahan mungkin bagaimana dengan memakai masker itu masih diperlukan atau tidak menurut dokter? Difteri yang paling penting adalah sebenarnya imunisasi. Jadi memang anak-anak kita sejak 0 hari atau 1 hari itu sudah diberikan imunisasi dan bahkan diwajibkan oleh pemerintah untuk imunisasi. Itu adalah pencegahan yang paling penting. Jadi berikanlah imunisasi kepada anak-anak kita karena itu adalah haknya mereka. Ketika orang tuanya tidak memberikan imunisasi, maka hak mereka tidak kita berikan. Itu yang paling menakutkan menurut saya. Kemudian masker, karena memang difteri ini penyebarannya tidak seperti COVID kemarin ya Bu ya, tapi masker masih sangat menolong untuk terhindar dari difteri. Secara kalau untuk batuk atau dengan bersin itu secara langsung tidak secara langsung gitu Pak ya, kalau untuk jadi ada pengaman dulu sebenarnya. Ada pengaman memang seperti itu. Betul. Itu sudah disampaikan tadi langkah pencegahannya Pak ya. Nah yang tadi penderita difteri itu apakah bisa sembuh dengan total gitu Pak kalau udah terkena? Pengobatan difteri itu harus cepat, kalau nggak salah sejak terjadinya gejala itu 72 jam harus ada antitoksinnya. Jadi ada imunisasi, ada obat yang harus masuk kurang lebih jangan lebih dari 72 jam sejak gejala. Dan itu ada di rumah sakit kita ada. Makanya ketika bergejala seperti difteri, cepat lapor ke puskesmas agar bisa ditindaklanjuti. Dan memang kalau diobati dengan benar dan pasti benar kalau di rumah sakit, insya Allah sih kalau tidak terlambat, insya Allah bakal sembuh lagi. Intinya ya para pemirsa harus cepat tanggap ya. Jadi tolong jangan dilama-lamain ya Pak jangan dilama-lamain. Karena memang belum bisa dibedakan ya Pak ya antara flu biasa, kadang batuk, kadang seperti kayak yang serak atau itu seperti radang tenggorokan biasa Pak ya. Kemungkinan besar itu memang tertular difteri. Terkadang masyarakat itu bisa mengabaikan ya Pak ya kalau itu. Jadi sebenarnya karena gejalanya hampir sama, tapi ada gejala khas yang tadi Bun, ada 2 tadi yang ada bengkak di leher, kemudian ada selaput
berwarna putih di tenggorokan itu khas sekali. Ketika ada dua gejala tersebut segera lapor. Jadi memang bisa aja memang flu biasa, tapi kalau ada dua hal tersebut segera lapor karena itu bisa semakin cepat diobati semakin cepat sembuh juga. Seperti itu. Ini yang tanyakan, dikala itu si pedet itu menularkan, yang tertular itu, terus itu kata Bapak itu kan bengkak tuh ya Pak ya. Dikala bengkak itu waktunya itu apa 1 hari 2 hari atau dalam seminggu itu dalam terjadi pembengkakan itu seperti apa Pak? Memang gejala difteri itu ketika pasien ketika ada kontak langsung dengan pasien, biasanya kurang dari seminggu sudah bergejala. Tapi yang paling berbahaya adalah 1 hari sejak pasien bergejala itu sudah menularkan. Bahkan bisa sampai sangat lama kalau masih bergejala itu masih menularkan seperti itu. Jadi penularannya sangat cepat dan ketika 1 hari bergejala pasien sudah bisa menularkan. Iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, adakah tanaman atau buah atau saruyan yang dapat membantu mencegah bahkan menyembuhkan difteri itu? Oke. Karena difteri ini adalah sebuah bakteri, jadi emang dari bakteri penyebabnya, jadi otomatis antibakteri adalah lini pertama yang digunakan oleh dokter dan harus disuntikan di rumah sakit. Selain itu juga ada serum anti difterinya juga yang disuntikan yang pertama kali diberikan itu. Kemudian pada orang-orang yang kontak langsung bisa bergejala atau tidak, itu ada obat yang diberikan nanti oleh puskesmas sebagai profilaksis, sebagai pencegahan. Ketika contoh saya kontak dengan pasien suspek difteri yang dicurigai difteri, kemudian dia benar-benar difteri, jadi saya statusnya sekarang kontak langsung. Maka saya diberikan obat pencegahan namanya, obat pencegahan yang harus diminum itu di puskesmas bisa diberikan. Jadi penanganannya seperti itu. Tapi yang paling utama tetap imunisasi. Imunisasi harus dilakukan. Jadi pemirsa tetap imunisasi nomor 1 ya. Betul. Apalagi untuk anak-anak kita ya Dok ya. Karena itu adalah hak mereka. Iya, mungkin kalau untuk pencegahan itu untuk kesehariannya ya Dok. Makan buah-buahan ya, sayuran itu sangat penting sekali ya. Memang itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi tidak spesifik untuk mencegah bakteri ini. Karena kan kalau imunisasi ini spesifik terhadap kumannya, bakterinya, virusnya kayak imunisasi DTP ini berarti dia spesifik mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Jadi memang imunisasi ini adalah mencegah spesifik ke arah penyakitnya. Jadi setelah imunisasi lebih bagus pola hidup sehat. Seperti itu. Betul Dok, iya. Terima kasih Dok untuk informasinya. Dan ini lagi Dok, apakah vaksin DVT akan diberikan secara menyeluruh terhadap kasus ini di Kota Garut ini Dok? Oke. Seperti statement yang Bapak Bupati 2 hari kemarin, ketika ditemukan beberapa orang positif di suatu daerah, Dinas Kesehatan bersama dari TNI, Polri, kemudian kader langsung turun ke daerah tersebut, kemudian sudah dilakukan imunisasi di daerah tersebut, di satu daerah itu. Jadi daerahnya langsung ditandai daerah itu dan dilakukan imunisasi. Menurut Bapak Bupati, kurang lebih ada 1.800-an yang sudah diimunisasi di daerah tersebut. Karena memang sebagai pencegahan agar tidak terjadi lebih meluas. Jadi memang diperlukan. Memang ada imunisasi atau vaksin difteri yang bisa dilakukan dari usia 19 tahun. Jadi tapi itu tidak diwajibkan oleh pemerintah. Itu mungkin karena keinginan kita kalau kita mau ya itu tambahan aja dan itu bukan program pemerintah dan mungkin datang ke rumah sakit atau ke tempat-tempat vaksin itu bisa dilakukan booster kurang lebih 10 tahun sekali untuk difteri. 10 tahun sekali itu Dok ya. Tapi kalau untuk wajib pemerintah itu hanya bagi anak-anak dimulai dari usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kemudian ada lagi di usia 18 bulan, kemudian ada lagi di usia 5 tahun atau kelas 1 SD, dan ada juga di usia kelas 5 SD. Itu semuanya adalah booster terhadap penyakit ini. Jadi memang penyakit ini tuh, vaksin ini tuh sebenarnya meskipun vaksinnya isinya banyak, ada DTP itu berarti difteri, tetanus, kemudian ada juga isinya hepatitis B kalau sekarang. Jadi ada 5 vaksin dalam 1 kali suntik. Jadi 1 kali suntik
sudah bisa Itu mencegah dibarengi semuanya, Dok? Cuma satu Cuma vial, satu? ya cuma satu vial. Jadi cuma sekali suntik bisa mencegah 5 penyakit. Dan itu sudah sejak lama diberikan oleh puskesmas ke anak-anak kita. Jadi Itu seperti 5 in 1 mungkin ya? 5 in 1, 5 in 1. DTP HBIB ya. Jadi Iya, ada 5 imunisasi yang dilakukan. Jadi memang bahaya atau tidak Iya, berbahaya. Itu, takutnya ada dampaknya ya, yang biasanya kita di 1 kali 2 kali gitu, itu dari Tapi itu sudah lama, Bu. Oh, itu Sudah lama memang saya baru mendengar ya. Mungkin pemirsa di rumah juga kan baru mendengar ya. Iya, karena memang disebutnya itu kan ini vaksin apa, DTP, DPT itu 3 vaksin. Udah 3 penyakit tuh, ada difteri, tetanus, pertusis. Jadi sekarang ada DPT HBIB disebutnya, ada hepatitis B-nya juga, ada influenza juga. Langsung 5 penyakit disuntikan dalam 1 kali suntik. Dan itu gratis di posyandu, di puskesmas, tinggal sumping. Makanya ketika ada program pemerintah seperti ini, ayo Bapak Ibu diajak anak-anaknya, atau ketika ada program di sekolah, kelas 1, kelas 5 diimunisasi, itu kayak kalabur. Karena itu adalah hak Jadi jangan mereka. mendadak tiba-tiba sakit, tiba-tiba izin mau pergi gitu kan ya. Soalnya gitu, Dok ya. Kadang orang tua itu memang masih banyak yang ketakutan. Setelah diimunisasi, apakah anak kita bakalan sehat? Apakah anak kita demam, takut apa? Takutnya gitu. Jadi banyak keparnoan ya, Pak ya. Makanya di sekolah-sekolah memang suka ada diberikan surat pernyataan seperti itu dulu. Karena memang mereka juga butuh perizinan ya. Memang karena sebenarnya ini sudah diwajibkan oleh pemerintah, dan puskesmas turun langsung jemput bola loh, bukan ke sekolah-sekolah, ke posyandu, dan ini sangat bukan sangat murah, ini gratis dan sudah sejak lama dilakukan. Maka dari itu pesan dari kami tenaga kesehatan, berikan hak anak-anak Anda untuk diimunisasi, karena itu adalah haknya mereka. Mereka belum bisa berpikir ini bagus atau tidak. Itu keputusan ada di orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan, berarti orang tuanya tidak memberikan hak anak untuk diimunisasi, dan itu sangat disayangkan sekali. Jadi penting nomor 1 imunisasi ya kalau pemirsa ya. Oke, terima kasih Dok atas informasinya, dan untuk terakhir mungkin ada yang disampaikan, ada pesan dari dokter mengenai kasus yang terjadi di lingkungan kita. Saat ini Garut dinyatakan KLB difteri, tapi upaya-upaya sudah dilakukan. Instruksi dari Bapak Bupati sudah dilakukan oleh berbagai macam lintas sektor, maksudnya dinas kesehatan dan sektor yang lain. Dan salah satu mendeteksi dini adalah saat ini puskesmas datang langsung ke sekolah-sekolah SD, karena memang kebanyakan yang tertular adalah di usia SD. Saat ini semua puskesmas di Garut diinstruksikan untuk melakukan screening massal, datang langsung ke sekolah untuk melakukan screening gigi terutama, dan sekaligus screening penyakit difteri. Jadi ketika buka mulut periksa gigi, sekaligus dilihat apakah ada membran-membran itu atau tidak, apakah ada bullneck atau tidak, dan sudah dilakukan sejak sudah dilakukan sejak tanggal 27 kemarin, 27 itu sudah masif dilakukan di setiap SD, dilakukan oleh puskesmas. Itu adalah salah satu cara pencegahan atau mendeteksi dini. Ketika ditemukan gejala seperti itu, puskesmas langsung melakukan tindak lebih lanjut. Kemudian pesan yang terakhir mungkin yang paling penting adalah ayo berikan hak-hak imunisasi untuk anak-anak kita, karena ketika anak kita tidak diberikan imunisasi, itu imunitasnya jadi tidak terjamin. Kemudian kita tidak tahu anak-anak kita nanti setelah sekolah, setelah dewasa bakal ketemu dengan siapa. Kalau ketemu dengan orang yang tidak divaksin juga dan ada penyakit yang menular juga, itu anak kita bisa terkena. Jadi daripada seperti itu, hayu imunisasi gratis dah. Hayu kantun ka posyandu, kantun ka puskesmas, seperti itu. Iya. Itu para pemirsa, kita balik lagi ya dengan kata lagunya itu apa? Kita berikan hak-hak anak kita untuk berimunisasi ya. Jadi jangan diabaikan ya, Dok. Jangan diabaikan. Oke. Terima kasih, Dok. Mungkin itu dia pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Nah, alhamdulillah tayangan kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Imam
Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat ya Amin. bagi kita semua yang tidak tahu menjadi tahu ya, yang sudah tahu mari kita pertahankan ya dok ya. Betul. Kekebalan tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan. Tidak ada kata terlambat ya dok ya. Tidak ada, ya. Untuk memulai hidup sehat itu ya dok ya. Oke. Bahkan ketika ada anak yang memang terlambat tidak diberikan imunisasi dulunya, sekarang baru ngeh nih pengen, Oh iya. mangga konsultasi aja dengan dokter. Nanti Iya. ada pilihan-pilihan yang akan diberikan oleh Oke, dokter. para pemirsa kalau belum tahu konsulnya ke mana dok silahkan. Bisa kemana aja sebenarnya, Oh, ke bisa puskesmas kemana terdekat aja. bisa, Iya. ke dokter anak juga bisa. Mama, Iya, silakan. boleh, iya. Kalau mau lagi ketemu dokter imamnya Oh, langsung. boleh juga, boleh Iya, juga. iya dok ya. Oke, mungkin itu tayangan dari kami tentang penyakit difteri. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Iya. Sekian video dan tayangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.